Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother semua. Balik ke Borel Javanes, bro. Semoga bersama saya selalu. Dan buat brother yang baru gabung, baru mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe, bro, biar gue bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video-video terbaru selanjutnya, bro. Oke, bro, sekarang gue lagi ada di Masjid Agung Gebu, bro. Gedung Bupati. Masjid Agungnya keren banget tuh di belakang gue. Mantap ya, kayak Masjid Raya Bandung lah. Ada ini nih yang gue dudukin nih, rumput sintetis, bro. Jadi buat duduk bisa, buat tiduran bisa gitu. Tapi alas kaki harus dilepas, bro, demi menjaga kebersihan gitu kan. Nah, itu sepatu gua taruh di situ, bro. Jadi dilepas alas kakinya, bro ya. Sini juga bagus banget temannya di belakang gua. Ada anak-anak yang main biasanya, cuma sekarang nggak tahu tuh pada kemana tuh. Oh, masih ada, bro, lagi pada main apa itu. Tadi sih ada yang main bola, anak kecil, bro, bocil. Oke, bro, seperti yang gua janjiin kemarinnya, gua pengen ceritain seluruh kisah perjuangan hidup seorang Bang Jenggot, bro, Mas Bay MV. Nah, ini bagus nih perjuangannya, bro, karena ini juga salah satu motivasi gua juga, bro. Bisa dijadiin motivasi buat kalian yang sekiranya terketuk hatinya buat kuat untuk menjalani hidup, bro. Karena nggak semua orang itu bisa ngejalanin hidup sekuat seorang Bang Jenggot alias Mas Bay MV, bro. Jadi Mas Bay MV ini dia adalah sosok yang sederhana, terus orangnya itu pekerja keras, bro. Pekerja keras. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin enggak Bang Jenggot alami gitu. Contohnya kayak gua kan sekolah kan lancar sampai tamat SMA, bro. Kalau Bang Jenggot itu dia putus sekolah, bro. Putus sekolah itu di MTS. Kalau ininya SLTP lah, sekolah lanjutan tingkat pertama SMP. Nah, kalau Bang Jenggot itu madrasah, bro. Madrasah Sanawiyah di Buntet Pesantren, bro, Cirebon Timur gitu. Nah, itu setelah dia putus sekolah itu awalnya gini, bro, ceritanya, bro. Kan gue pada saat itu tuh, gue inget waktu di Jakarta tuh. Nah, itu gue udah keluar sekolah, ijazah gue belum keluar, gue udah merantau di Jakarta Timur, di Klender, bro, gitu. Tapi dulu sih gue kecil di Klender juga, dan akhirnya gue balik lagi ke Klender buat ngelamar kerja. Nah, di situ orang tuanya Mas Bay itu ngubungin gue, bro, harusnya kan Mas Bay kan masuk SMA ya, gue kerja. Nah, itu orang tuanya Mas Bay itu emaknya itu nanyain, ada Mas Bay nggak, Bang Jenggot di situ. Kata gue bilang nggak ada, kan dia sekolah, kata gue gituin kan. Terus akhirnya dia cerita Mas Bay kabur, bro. Gue juga panik banget itu dia kemana ya, karena pada saat zamannya dulu itu kan belum ada handphone juga, bro. Bukan belum ada handphone, tapi nggak semua orang itu punya gadget. Nggak semua orang punya handphone, kecuali orang-orang yang berekonomi tertentu, bro, menengah ke atas. Ya kalau kita orang sih ya yang notabene menengah ke bawah ya belum punya lah, karena pada saat itu HP Cininic aja harganya 1 juta lebih, bro. Bayangin 1 juta lebih. Kalau sekarang udah dapat handphone RAM 464 kan, kalau 1 juta. Nah, itu si Bang Jenggot itu dia kabur dari rumah ternyata, bro, karena keadaan ekonomi itu gimana ya, tidak mampu gitu loh, bro. Jadi pengen masuk sekolah, kan biaya daftar dulu kan mahal banget gitu, Nah, karena orang tuanya Mas Bay MV adalah orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, dia pengen berusaha buat nyekolahin anaknya sampai selesai. Dan ternyata biaya masuk ke MA lah, Madrasah Aliyah, itu lumayan agak mahal, bro. Lumayan. Belum uang gedung, pendaftaran ulang gitu. Terus ya nggak sanggup gitu loh, bro, nggak sanggup. Akhirnya kan tadinya kan pengen minjem ke sana sini. Nah, karena si Bang Jenggot ini adalah orang yang berjiwa besar, terus orangnya baik juga gitu loh. Akhirnya dia lebih milih tinggalin sekolah daripada harus melihat orang tuanya ngutang sana sini gitu, bro. Dia lebih mending kehilangan pendidikannya daripada dia harus melihat orang tuanya kesusahan nyari biaya sekolah buat dia. Akhirnya dia kabur tanpa bilang orang tua, tanpa bilang teman, tanpa bilang ke saudara. Bahkan gua aja nggak dikabarin, bro. Pada saat itu tuh si Ojos itu, jadi si Ojos sama Bang Jenggot itu dia daftarnya bareng, bro.
daftarnya bareng. Si Ojos masuk MTS harusnya kan, nah si Mas Bay ini masuk SMA MA gitu, madrasah, jadi kan bayarnya double tuh. Sedangkan si Ojos udah didaftarin gitu. Terus si Bang Jenggot mau daftarin juga. Nah itu sebenarnya tadinya si Ojos itu nggak didaftarin bro, sebenarnya nggak didaftarin dulu. Nah itu tadinya mau dikumpulin dananya katanya sih, gitu kan cerita tuh orang tuanya ke gua. Terus akhirnya pas digabungin ternyata nggak bisa buat daftarin 2 anak sekaligus gitu loh bro. Si Ojos ke MTS, si Bang Jenggot ke MA. Akhirnya Bang Jenggot lebih milih ngiklasin buat si Ojos, karena bagi Bang Jenggot itu pendidikan wajib itu ya sama lah, kita juga tahu lah pendidikan wajib itu 9 tahun ya bro ya, 9 tahun dari SD, 6 tahun gitu MI, terus MTS atau SMP itu 3 tahun lah ya, berarti kan 9 tahun. Nah itu sekolah wajib. Nah menurut si Mas Bay, gua ini udah melaksanakan pendidikan wajib 9 tahun, itu kata si Mas Bay. Akhirnya Mas Baynya udahlah gua pergi aja mungkin ya, akhirnya biarin si Ojos yang lanjutin biar sama-sama melaksanakan pendidikan wajib 9 tahun bro. Akhirnya si Ojos didaftarin masuk MTS. Nah si Mas Bay itu udah beberapa hari nggak ada kabar, sampai gue juga panik. Terus orang tuanya juga sedih kan, nyariin di telepon kesana sini, terus temennya nggak ada. Dulu kan zamannya HP cininit kan, karena babenya si Mas Bay itu temennya banyak bro, dari luar kota, luar pulau, yang sekiranya deket mungkin di Jakarta atau apa, akhirnya ditelepon-teleponin semua. Barangkali ada Mas Bay ke situ, nggak taunya nggak ada sedikit pun yang tahu keberadaan Mas Bay gitu. Nggak ada yang tahu Mas Bay di mana beradanya gitu, nggak ada yang tahu Mas Bay itu di mana, termasuk gua juga. Nah itu selama berhari-hari orang tuanya sedih nyariin si Mas Bay gitu, nyariin si Mas Bay, karena zaman dulu itu gadget itu mahal bro, jadi nggak semua orang punya gadget. Bahkan dulu aja gue masih bisa nelpon pakai handphone telepon umum yang pakai koin itu loh, yang pakai koin gitu. Mungkin di sananya di tempat si Mas Bay itu nggak ada, jadi Mas Bay belum bisa ngabarin. Nah itu ngabarinnya itu berapa hari ya, dia itu ngabarinnya ke saudaranya gitu, ngabarin ke saudara, karena mau ngabarin ke babehnya takut sedih apa gimana. Tapi ya Mas Bay alhamdulillah sehat. Dia itu pergi ke Semarang bro, bayangin coba, harusnya masuk MA, Madrasah Aliyah, SLTA gitu, sekelas SMA lah. Yang lain teman-temannya pada asik mencari jati diri dalam belajar gitu, enak-enaknya jadi masa remaja, penjajakan masa remaja, ibaratnya pembentukan karakter seorang remaja lah. Tapi ini si Mas Bay langsung terjun ke dunia yang mungkin belum waktunya gitu loh bro. Dia langsung kerja. Dia berangkat pakai apa bro? Pakai mobil towing, kontainer towing yang biasa buat ngangkutin mobil itu. Pakai mobil, demi Allah gue nggak bohong, karena gue tahu semua ceritanya, karena kita juga satu desa juga gitu loh, temen main juga. Dia pergi itu, ya Allah astagfirullahaladzim. Gue kalau nyeritain Bang Jenggot tuh sedih bro, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kuat. Jadi Bang Jenggot itu dia pergi dari rumah beralaskan kaki doang. Dia nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, cuma pakai tengan kresek hitam. Itu kata si Bang Jenggot pas setelah kita tahu si Bang Jenggot itu ada di Semarang. Itu dia kerja di Semarang. Itu dia berangkat dari Cirebon ke Semarang itu ngompreng bro, nggak bawa duit sepeser pun. Kalau lo pengen tahu, lo semua pengen tahu, nggak bawa duit sepeser pun. Karena emang Bang Jenggot sama Ojos itu orang yang nggak boros jajan, orang yang ngerti gitu keadaan orang tua. Karena emang di bawah rata-rata gitu keekonomiannya. Jadi walaupun sekolah dia kadang nggak bawa uang saku gitu loh. Kadang dia puasa Senin sama Kemis, si Ojos sama si Bang Jenggot ini. Nah si Bang Jenggot itu dia naik towing yang biasa buat ini loh bro, buat ngangkutin mobil. Tahu kan yang buat ngangkutin mobil itu mobil kontainer, terus bisa ditaikin mobil, berapa mobil tuh, 6 mobil kayaknya. Ini tuh pakai truk itu bro, pakai pusok kontainer, towing kontainer sampai Semarang. Bayangin, tidur dia di jalan. Bahkan sempet katanya gue denger dari Bang Jenggot itu dia berhenti di sebuah warung peristirahatan lah di Jawa Tengah, ditawarin makan sama supirnya bro. Dia ngenti itu kayak gini nih, ngeberhentiin mobilnya. Sempet ditanyain mau kemana deh, mau kemana itu, ya Allah.
terharu banget gue yakin dengan kehidupan seorang Bang Jenggot itu. Cuma pengen adiknya biar sekolah lah. Bang Jenggot udah 9 tahun sekolah. Akhirnya Bang Jenggot merantau lah di Semarang, dia kerja gitu. Dia kerja nyari duit sendiri. Dan itu juga buat bantuin orang tua, buat bantuin si Ojos sekolah, bro. Coba. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian dia mungkin punya tabungan, bro ya, punya tabungan gitu. Akhirnya ya dengan kehendak Allah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada Bang Jenggot, akhirnya dia bisa ikut ujian di kelas 3, bro. Dia bisa masuk setahun lah sekolah, setahun. Nggak ada setahun sih. Pokoknya dia langsung kelas 3. Terus akhirnya dia dapat ijazah, akhirnya kerja. Nah itu dia, dari situ dia mengebiayain sekolahnya sendiri, daftar ulang, terus uang gedung semuanya, SPP semua hasil jeripaya si Bang Jenggot sendiri. Dia nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Dengan bekal yang kemarin dia kabur kerja selama 4 tahun kalau nggak salah. Akhirnya dia ngelanjutin sekolah lagi sampai lulusnya. Dan bisaannya, subhanallahnya, Bang Jenggot ini orangnya cerdas. Sama kayak si Ojos cerdas itu, berdua itu. Matematiknya dia mantep itu Bang Jenggot sama Ojos, bro. Nah dari situ setelah lulus sekolah, nah ijazah itu belum keluar, bro. Belum keluar karena masih punya tunggakan. Selama sekolah ini, selama hampir berapa tahun ya, dia buat bayar SPP, buat bayar dulu kan zamannya EBCA gitu, semester gitu. Itu bayar pakai duit Bang Jenggot, imtihan, khataman Al-Quran pakai duit Bang Jenggot sendiri. Terus akhirnya duit habis pas lulus sekolah. Akhirnya dia merantau lagi ke Semarang lagi. Ke Semarang dia ke Kusen juga, ke Kayu gitu loh, bro. Sampai akhirnya dia udah, nah pas itu dia posisinya kan Ojos masih sekolah nih. Jadi Bang Jenggot sering bantuin orang tua lah buat ngebiayain hidup sehari-hari gitu. Ya walaupun orang tua Bang Jenggot juga ada penghasilan, tapi kan namanya nyekolahin anak kan enggak semurah kita makan cuma di warteg cuma habis 20.000, enggak, bro. Belum biaya hidup nyekolahin anak gitu, dibantu sama Bang Jenggot. Terus akhirnya dia punya tabungan dikit, pindahlah merantau ke Bandung, bro. Dan dia tuh belum nebus ijazahnya, dia udah kerja di Bandung, di Kayu juga. Karena pada saat itu gue itu punya temen di Cikarang mau masukin si Bang Jenggot, tapi karena ijazahnya belum keluar jadi susah, bro. Karena kan ijazah asli kan harus ada, minimal diliatin lah secara fisik gitu. Kalau enggak pakai surat pernyataan. Cuma dulu emang Bang Jenggotnya udah nyaman nyari duit kali ya, akhirnya dia pindah ke Bandung, bro. Hijrah ke Bandung, ke Kusen juga. Kusen itu bikin kusen, bikin jendela, lubang pintu, lubang jendela, semuanya kitchen set. Pokoknya yang berbau kusen lah, meja, lemari, kasur, tatakannya kasur lah, pokoknya ranjang, semuanya itu bisa. Yang lain lagi pada sekolah, ibaratnya enak gitu kan. Dulu kan Bang Jenggot udah gusruk-gusruk serutan, kerja kotor, kerja berat gitu loh. Terus jadi kuli panggul pasar juga, yang bayarannya cuma nggak seberapa. Dulu itu 500 perak sekali panggul, berapa meter tuh. Harus ngerasain capek dulu baru dapat 10.000. Itu Bang Jenggot. Makanya kadang gue kalau lihat Bang Jenggot lagi tidur tuh kadang kasihan, bro. Kadang kasihan. Sekarang aja dia udah punya motor enak gitu. Itu juga hasil jeripayah dia semua. Teman-temannya udah punya motor, dia pengen punya motor, ternyata nggak punya duit. Akhirnya dia lanjut kerja lagi, jadi tukang bangunan, jadi kuli serabutan, jadi kernet bus sama elop. Dia ngumpulin, akhirnya punya tabungan lah, dia disisihin buat beli motor. Dulu itu Vespa, bro. Nah kayak gini nih Vespanya. Karena dulu itu belum ada gadget yang kameranya bagus, akhirnya kan pakai punya mamang tuh. Nah ini foto waktu di Semarang, masa mudanya Bang Jenggot, bro. Terus Vespa, habis punya Vespa, dia berangkat lagi tuh ke Bandung kan. Dirasa mungkin Vespa itu boros, dia pengen motor yang kayak 4 tak gitu, yang lebih bagus lah, bro. Terus akhirnya teman-temannya pada punya, Bang Jenggot belum punya. Jadi ketinggalan terus gitu loh, bro. Gua dulu udah punya Supra X, Supra Fit, tapi Mas Bay masih Vespa. Kadang gua pinjemin, kadang kita main bareng. Gitu sih. Ojos tetap sekolah. Sampai akhirnya dia punya tabungan sedikit-sedikit, dia belilah Jupiter MX, bro.
beli Jupiter MX gitu. Sampai beli Jupiter MX, akhirnya ada kebutuhan lain yang menghaluskan Bang Jenggot ada duit lebih, ya mungkin keadaan keluarganya ya gue nggak bisa tahu semuanya sih. Terus dijual lagi, dan akhirnya dia ganti lagi ke dulu itu Thunder Modif. Dulu itu Thunder Modif harganya berapa ya dulu itu? Murah sih, karena motornya plat B itu.